siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan, siapa yang mau memimpin? Saya, Bu. Yang sedih. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Dina, Hadir. Mas Fadel, Hadir. Mas Marfan, Mas Habibi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, biar pembelajaran pada siang hari ini lebih semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Bangun datar. Betul sekali. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Membaca data dan menafsirkan data. Penyajian data dalam diagram batang. Betul. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami data dan cara pengumpulannya dengan benar. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh yang disajikan, siswa mampu membaca dan data dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak pembelajaran, siswa mampu menafsirkan data dalam bentuk diagram batang dengan percaya diri. Nah, di sini Ibu mau tanya, statistika itu apa sih? Ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempersentasekan data. Betul sekali. Nah, data itu sendiri adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dan dapat berupa angka, lambang, ataupun sifat. Kemudian, cara pengumpulan data itu ada 3 cara. Yang pertama itu melalui angket, melalui wawancara, dan observasi. Kemudian bentuk penyajian data itu berupa tabel dan diagram batang. Kemudian buka halaman 160. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut, yaitu ada 70, 60, 75, sampai 100. Kemudian, bagaimana sih penyajian data dalam bentuk tabel dan bagaimana membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kemudian, buka halaman 161. Nah, sebelumnya tabel itu apa sih anak-anak? Daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Betul sekali. Kemudian perhatikan tabel 5.1. Itu adalah nilai hasil ujian matematika dengan banyaknya siswa itu ada 33. Nah, lalu kemudian membaca dan menafsirkan data tersebut bagaimana? Nah, sekarang kita lihat dulu cara membaca data. Nah, itu ada siswa yang mendapatkan nilai 50 ada 1 orang. Oke. Siswa yang mendapatkan nilai 55 2 orang. Oh, siswa yang mendapatkan nilai 60 2 orang. Oh, siswa yang mendapatkan nilai 65 3 orang. Nah, dan seterusnya. Itulah cara membaca data. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70 ada berapa orang? 8. Betul. Siswa yang mendapatkan nilai di atas 50? 32. Betul. Terus berapa orang siswa yang mendapatkan nilai antara 60 sampai 80? 17. Lalu bagaimana sih cara menafsirkan data? Nah, yang pertama itu ada nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Itu benar atau salah? Benar. Oke, yang kedua, nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Benar atau salah? Benar. Nah, tadi kita udah membaca dan menafsirkan data. Nah, dapat disimpulkan membaca data dalam bentuk tabel itu apa sih? Saya Oh ya, Mbak Dina.
menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Betul, membaca data dalam bentuk tabel itu adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Kemudian menafsir data dalam bentuk tabel itu apa? Iya Mas Mahal? Menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Betul, menafsirkan data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Kemudian ada 5 tahapan dalam penyajian data dalam diagram batang. Itu apa saja 5 tahapannya? Mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Betul sekali. Kemudian buka halaman 164. Nah, sebelumnya diagram batang itu apa sih? Diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan tegak. Betul sekali. Kemudian diagram batang itu dibagi menjadi 2, diagram batang horizontal dan diagram batang Vertikal. Oke. Lalu bagaimana sih cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Coba perhatikan pengamatan 1. Guru di sekolah Edo ingin melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Kalian dapat menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Nah, kemudian perhatikan tabel 5.2. Nah, di situ sudah ada hasil ujian matematika yang berbentuk tabel. Nah, kemudian cara membuat diagram batangnya bagaimana? Nah, kemudian buka halaman 165. Itu ada cara membuat diagram batang dan lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ikut contohkan ya. Nah, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Buatlah sumbu data X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. nah, sumbu tegak itu dinamakan Y dan sumbu datar itu X. Nah, jadi sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus ini ya sumbunya. Oke, yang kedua, Sumbu datar merupakan sumbu nilai hasil ulangan matematika. nah, jadi sumbu X ini adalah hasil nilai ujian matematika. Kemudian, nomor 3, Sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. ya betul, sumbu D itu berisi banyaknya Siswa. Kemudian gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, seperti ini persegi panjangnya sesuai tabel yang ada di 5.2. Nah, kemudian banyaknya siswa yang memiliki nilai kurang dari 70 ada berapa orang? 13. Betul sekali. Nah, kemudian berapakah banyak siswa yang memiliki nilai kurang dari 70? 13. Betul. Kemudian, berapakah banyaknya siswa yang memiliki nilai lebih dari 70? 9. Ya, benar sekali. Kemudian, buka halaman 166. Nah, itulah contoh dari diagram batang vertikal atau mendatar. Nah, kemudian perhatikan pada pengamatan 2. Siswa mencatat banyaknya kendaraan yang lewat di jalan PP Sudirman setiap 10 menit. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, itu yang bawah itu adalah diagram batang tentang jenis kendaraan. Nah, kemudian bagaimana cara membaca diagram batangnya? Ayo. Becak yang lewat ada 45. Betul. Sepeda yang lewat ada 16. Motor yang lewat ada 95. Mobil yang lewat ada 84. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, kemudian Ibu sudah siapkan 2 gambar ini dari diagram batang horizontal dan diagram batang
vertikal. Nah, Ibu bagi dua kelompok. Yang kelompok pertama untuk Mbak Dina sama Mas Fadel, untuk kelompok dua Mas Marvel sama Mas Habibi. Kemudian nanti perwakilan kelompok untuk maju untuk membacakan diagram batang ini. Nih, Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk perwakilan kelompok 1 siapa? Saya. Silakan maju ke depan. Diperhatikan ya anak-anak. Ya. Silakan Mbak Dina. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 5 orang. Benar. Kemudian Jumlah siswa yang mendapatkan 70 ada 9 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapatkan 75 ada 14 orang. Benar. Kemudian Jumlah siswa yang mendapatkan 80 ada 10 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapatkan 85 ada 5 orang. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 7 orang. Kemudian Oke, silakan duduk kembali. Untuk perwakilan kelompok 2 siapa? Ya Mas Marga, silakan masuk ke depan. Diperhatikan ya anak-anak. Iya, Bu. Jumlah siswa yang mendapat nilai 50 ada 5 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 60 ada 6 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 80 ada 10 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang. Benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Benar. Tepuk tangan yang sudah perwakilan maju. Untuk perwakilan kelompok tadi yang maju, silahkan maju sekarang. Untuk Mbak Dina sama Mas Marvel, silakan dapat reward untuk dimasukkan di satu amplopnya. Nah, ini buat Mbak Dina dan ini buat Mas Marvel. Silakan duduk kembali. Oke, kemudian buka halaman 168. Itu buat tugas di rumah ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah. Sebelumnya ditutup dengan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.